siap menerima berkat lewat firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Jemaat Solidio yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa. Ya, luar biasa. Kita sudah ada di awal bulan, di bulan yang ketiga di tahun 2026. Kita sudah lewati 2 bulan. Gak terasa ya, kok kayaknya cepat amat gitu ya. 2 bulan sudah kita lewati. Dan kita boleh melihat dalam 2 bulan ini banyak hal-hal yang mungkin yang indah atau mungkin yang tidak indah yang kita alami. Tapi satu hal, seperti pujian tadi, terlalu banyak yang sudah Tuhan buat dalam hidup kita. Waktu saya lihat jadwal WA-nya Nana, saya bilang sama Nana, boleh ganti gak? Boleh gak saya minta lagu yang ini? Saya bilang, oh boleh Kak. Kok kayaknya kita sehati gitu ya. Dia bilang dia juga mau nyanyi lagu itu. Entah mengapa lagu ini kok selalu terngiang-ngiang di hati saya, dalam telinga saya gitu. Padahal ini lagu udah lama ya, nggak pernah saya nyanyikan, tapi entah mengapa. Dan timbullah satu tema yang akan saya sampaikan waktu saya lihat jadwal minggu pertama, minggu lalu, seminggu ini ya, minggu kemarin ya Ibu Sandra ya. Saya bilang, kan perjamuan kudus, harusnya kan Ibu Gembala gitu ya. Tapi rupanya nggak apa-apa, kata Ibu Sandra. Ya sudah, nggak apa-apa, di awal bulan saya melayani, nggak apa-apa, puji Tuhan. Tiba-tiba saya berdoa, saya dapatkan satu tema ini yang mengatakan tetap setia di masa yang sulit. Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang di dalam Alkitab ini yang melewati masa-masa yang sulit, sekalipun ada ancaman, penganiayaan, kecaman, penderitaan, tapi tokoh-tokoh Alkitab itu tetap setia di dalam Tuhan. Saya bilang, Tuhan, apa yang harus saya sampaikan? Terus terbersit di hati, ada dalam pikiran saya, terus ada satu tokoh Alkitab. Ini tokoh Alkitab ini mungkin kita udah sering mendengarkan, dan dari sekolah minggu juga. Hanya 4 huruf namanya. Mungkin Bapak Ibu Saudara tahu siapa namanya? Siapa? 4 huruf doang. Di depannya A, huruf A. Ayub. Iya, betul. Ayub. Kalau kita melihat di dalam Ayub, cerita Ayub ini, kayaknya kok bisa sih ya Ayub menjalani atau melewati semua penderitaannya. Tadi pagi saya mendengar khotbah Ibu Gembala di YouTube. Ayub juga kan? Ya. Makanya saya bilang, Tuhan kok bisa seperti itu. Tapi yang mudah-mudahan nggak sama ya, maksudnya ya, tapi saya percaya kok semua itu karena anugerah Tuhan. Disatukan Tuhan, menyatukan hati ya Ibu Gembala dengan anak rohaninya. Ya saya ini yang anak rohani Gembala lah ya sekarang. Nggak apa-apa. Saya pikir, saya cuma dengan kata-kata penderitaan, yaitu teringat pas mengalami penderitaan. Nah, sekarang saya mau tanya kepada kita semuanya, kalau seandainya saat ini kita mengalami penderitaan, kita dilanda masalah, apa yang harus kita lakukan? Pasti kita cenderung melakukan sesuatu yang mungkin tidak mengenakan hati kita. Ada kalanya masa-masa sulit itu dalam kehidupan ini akibat sakit penyakit, tekanan, masalah ekonomi, ancaman, pergumulan lainnya yang harus kita lalui. Mungkin kita berada dalam lembah yang namanya lembah kekelaman. Tetapi hari ini, sore ini, sebagai manusia biasa, kalau kita mengalami itu yang sudah saya sebutkan tadi, pasti kita mengalami yang namanya kecewa, putus asa. Pastilah itu, nggak mungkin enggak. Tapi hari ini, mengapa Tuhan izinkan hal yang berat menimpa kita? Mengapa Tuhan izinkan sakit penyakit menimpa kita? Satu hal, kita mau belajar dari Ayub. Ayub yang sungguh luar biasa. Ya, bagaimana dia melewati penderitaan. Ya,
Padahal kalau kita pikir dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Kita mau buka dalam Ayub yang pertama dulu ya, biar saudara lihat, tahu siapa itu Ayub. Ya, Ayub yang luar biasa. Ya, inilah teladan yang akan kita teladani dari kehidupan dia. Tokoh yang luar biasa, ya, yang diberkati oleh Tuhan. Kita mau lihat Ayub pasal pertama. Nanti jemaat Solidio boleh membaca di rumah. Saya nggak baca semuanya, tapi poin-poinnya ada beberapa poin yang kita bisa baca hari ini. Ya, salah satu tokoh Alkitab yang menjadi teladan dan inspirasi buat kita adalah yang bernama Ayub. Ketika Ayub menghadapi masalah berat, dia tidak kecewa, dia tidak jauh dari Tuhan. Terkadang saya berpikir seperti ini, kok bisa ya Ayub mendapatkan musibah? Padahal dia adalah orang yang takut akan Tuhan, hidupnya saleh dan menjauhi kejahatan. Kita mungkin gak kayak Ayub, tapi kenapa ketika dia menghadapi masalah, dia adalah orang yang diberkati Tuhan. Dia punya segala-galanya. Kalau kita baca di dalam ayat yang ketiga, ayat pertama dulu lah ya, biar lebih enak. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Gak tanggung-tanggung, 10 anaknya. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba. 7.000 loh, 7.000. 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Kalau bisa saya katakan, orang ini adalah, Ayub ini adalah konglomerat. Ya, saya katakan konglomerat. Semuanya ada. Ya kan? Ya. Freddy mah, wah kecil. Walaupun Freddy punya rumah sebesar ini, tapi nggak ada apa-apanya daripada si Ayub. Benar Ayub? Saudara, benar kan? Tapi kita melihat di sini, Ayub orang yang takut akan Tuhan, dia saleh, dia jujur. Tapi kenapa sih dia harus menghadapi masalah berat? Masalah yang dikatakan apa ya? Ya luar biasa lah masalahnya ini. Sampai dia nggak tahu bahwa dia harus menghadapi itu. Suatu hari waktu iblis datang kepada Tuhan, ya, iblis berkata, boleh nggak aku, ya kan, menghabisi, itulah istilahnya ya, menghabisi Ayub supaya Ayub itu jatuh miskin, ya kan? Apakah benar-benar nanti Ayub percaya lagi kepada Tuhan? Tuhan bilang, Tuhan izinkan. Ya, Tuhan izinkan iblis untuk menggoda dia, untuk mencobai dia. Sampai akhirnya suatu hari keadaan berbalik. Yang tadinya Ayub kaya raya, yang tadinya Ayub punya segala-galanya, keadaan berbalik. Dan Ayub menjadi orang yang sungguh sangat menyedihkan, sungguh sangat menderita. Kita lihat, semuanya habis harta bendanya. Bahkan anaknya pun tidak ada lagi. Bahkan kesehatan Ayub, dia sampai memiliki satu penyakit yang bernama penyakit kusta, penyakit kulit, sampai dia garuk-garuk. Itu menderita enggak? Penderitaan buat dia. Tadi saya mendengar Ibu Gembala berkata, orang yang mengalami penderitaan, ada yang minum obat setiap hari kan? Harus minum obat setiap hari sampai seumur hidup. Menderita enggak buat dia? Menderita. Tapi kita lihat, kita nggak ada apa-apanya seperti Ayub ini. Tapi Ayub, puji Tuhan, dia bisa berhasil melewati semua penderitaan tersebut dan tetap menjaga imannya kepada Tuhan. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Saya berpikir gini, kok bisa sih Tuhan? Ayub udah mengalami semuanya habis, nggak ada tersisa satupun. Tetapi kita melihat di sini. Nah, di sini kita mau belajar dari apa yang dimiliki Ayub. Bukan memiliki harta benda yang kita teladani dari Ayub, tapi iman yang kuat, iman yang teguh, iman yang kokoh, yang itu harus kita miliki hari ini. Yang kita mau belajar dari si Ayub ini. Gak gampang, jemaat dikasihi Tuhan. Kita gak bisa memiliki yang seperti Ayub kalau bukan di dalam Tuhan. Ayub aja bisa jatuh, maksudnya
habis harta bendanya semuanya, dia nggak kaya lagi, dia nggak duduk di tengah-tengah abu. Tapi mengalami seperti itu, Ayub tidak pernah menyalahkan Tuhan. Dia menyadari, ya dia sadar bahwa semuanya itu adalah dari Tuhan yang dimilikinya. Walaupun diambil sama Tuhan, ya kan? Tapi dia tetap mengucap syukur, dia tetap memuji Tuhan. Karena Ayub tahu bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan dia. Ayub tetap bertahan di tengah penderitaan itu. Mampukah kita, jemaat Solidio? Mampukah kita seperti Ayub ini? Tadi udah saya bilang, kita nggak ada apa-apanya. Tapi kita lihat, Ayub tetap bertahan di tengah penderitaan. Ayub tetap bertahan di tengah pergumulannya. Sungguh luar biasa iman yang dimiliki Ayub. Saya bilang ini berbicara tentang iman yang kuat, yang teguh, yang kokoh kepada Tuhan. Dia bertahan. Ya kan? Saya bilang satu kata pun dia nggak mengeluh. Bisa aja kan Ayub bilang, Tuhan, aku kan udah hidup jujur, aku udah saleh, bahkan aku menjauhi kejahatan Tuhan. Tapi dia nggak ada ngomong seperti itu. Luar biasa, sungguh luar biasa. Dia tetap bertahan, dia tetap memuliakan Tuhan, baik dalam keadaan tidak diberkati Tuhan sekalipun dia tetap mengucap syukur, dia tetap memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Tuhan mau kita pun seperti itu, jemaat Solidio. Seberapapun kita yang ada saat ini, saya nggak tahu seberapa banyak masalah yang dihadapi, apa yang saudara hadapi saat ini, tapi yang pasti tetap setia kepada Tuhan. Tetap miliki iman yang kuat, tetap miliki iman yang kokoh di hadapan Tuhan. Dan sampai kapanpun Tuhan jawab doa kita, ya udah kita terima. Kalau sampai hari ini pun gak dijawab, gak usah kita merasa kecewa, gak usah kita menyalahkan keadaan, gak usah kita menyalahkan yang namanya masalah itu. Masalah kenapa sih lo datang melulu sama gua? Jangan, enggak seperti itu. Tapi kita ingat, kita setia sama Tuhan. Ya, saya sampai hari ini Tuhan gak jawab doa kami, belum menjawab doa kami. Tapi saya bilang, ya udah sampai kapan? Ya udah sampai Tuhan menjawab, nggak tahu sampai kapan. Nggak dijawab Tuhan pun, itulah jawaban Tuhan buat saya, buat keluarga saya, buat suami saya. Saya nggak pernah juga marah sama Tuhan. Tuhan kenapa sih? Enggak. Tapi saya belajar, oh ya tetap setia aja sama Tuhan. Karena ada yang lain Tuhan berikan kepada kami. Ya, bertahun-tahun Tuhan nggak jawab, yang udah lama gimana? Tetap berdoa, ya tetap saya doakan. Sampai kapan? Sampai Tuhan jawab. Sampai kapan saya nggak tahu. Ya mungkin sampai hari ini, ya itulah jawaban Tuhan buat saya. Tapi tetap saya doakan, saya bawa dalam doa saya. Tapi seperti itu saudara, kita terus bawa dalam doa kita. Jangan kita berputus asa. Kita percaya bahwa dalam keadaan susah pun Tuhan berdaulat penuh atas hidup kita. Dia berdaulat penuh atas setiap masalah yang kita hadapi. Itu yang dihadapi oleh Ayub. Dia menyadari bahwa Tuhan itu, Ayub menyadari bahwa Tuhan berdaulat atas hidup Ayub. Begitulah dengan kehidupan kita. Tuhan berdaulat atas hidup kita. Mungkin doa kita dinilai oleh Tuhan. Kalau kita naik pesawat suka kan didilai gitu ya, didilai kan. Mungkin Tuhan masih mendilai, gak apa-apa. Agak terlambat sedikit jawaban Tuhan, gak masalah. Tapi ending-endingnya nanti bahagia kita. Kita lihat di dalam Ayub 42 ayat 1-2. Ayub 42. Kalau ada sama-sama dengan Ibu Gembala tadi khotbahnya sedikit-sedikit sama, nggak apa-apa juga ya. Saya juga nggak tahu kok bisa gitu loh. Tapi satu hal, tadi saya ingat itu tentang penderitaan. Bagaimana Yesus menderita buat kita, ya kan? Itu saya pegang. Saya bilang kok bisa sama sih khotbahnya. Padahal saya nggak ada janjian sama Ibu Gembala. Dan saya pun nggak tahu, saya buka YouTube. Saya pikir, ya sudahlah nggak apa-apa. Yang penting intinya yang kita terima. Ayub 42 ayat yang ke ayat yang pertama. Ayub 42 ayat pertama ya. Maaf, Alkitabnya ini Alkitab yang baru. Saya dikasih Bu Sandra, saya minta Mas Sandra waktu itu.
Alkitab lamanya nggak saya bawa, jadi saya pakai yang baru. Alkitab yang baru, jadi kayaknya masih ya tidak apa-apa. Masih baru juga, puji Tuhan. Ya di sini dikatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Itu kata firman Tuhan. Itu Ayub pegang karena dia tahu, dia menyadari Tuhan berdaulat atas hidup dia. Sekali lagi saya katakan seperti ini. Ini Ayub ya. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Itu iman Ayub yang luar biasa. Gak ada rencana Tuhan yang gagal buat kita. Sekalipun itu menyakitkan buat kita. Tadi kan saya katakan, mungkin jawaban doa kita masih didelay sama Tuhan, belum dijawab Tuhan sampai hari ini. Gak apa-apa, doakan terus ya. Itu artinya kita tetap setia kepada Tuhan, tetap setia, tetap cinta kepada Tuhan. Karena kita tahu gak ada rencana Tuhan yang gagal, gak ada maksud Tuhan yang gagal, gak ada apa yang diperbuat Tuhan buat kita gagal. Semuanya baik, semuanya indah. Jadi Ayub percaya bahwa dalam keadaan susah pun Tuhan berdaulat penuh atas hidupnya. Ayub menyadari bahwa Tuhan memiliki kuasa yang tidak terbatas. Ya, dia menyadari bahwa Tuhan itu tidak terbatas, kuasanya tidak terbatas. Kita bisa aminkan ini, kuasa Tuhan tidak terbatas buat hidup kita. Segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya, di dalam hidup Ayub, apapun yang dialami Ayub, itu semua di bawah kendali Tuhan. Ayub mengakui bahwa Tuhan sebagai pemegang kendali tertinggi atas hidupnya. Begitulah dengan kehidupan kita. Kita mengakui bahwa Tuhan pegang kendali di dalam kehidupan kita. Gak usah putus asa, gak usah menyerah. Ya, jemaat Solidio, kita tetap berjuang. Ya, di tengah-tengah masa yang sulit, tetap setia di hadapan Tuhan. Karena apa? Kita akan melihat pelangi. Ya kan, pelangi itu adanya sehabis apa? Sehabis hujan. Mungkin hujan itu masalah persoalan dalam hidup kita, tapi kita akan melihat pelangi itu akan nyata, akan ada di dalam kehidupan kita. Kita melihat kan ending-endingnya bagaimana Ayub? Apa dia terus menderita? Enggak. Karena upah kesetiaan Ayub, kita melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan Ayub. Ya. Nanti kita akan lihat kisah Ayub itu berakhir dengan hal yang indah. Tapi kita buka dulu dalam Ayub 19, kita balik-balik lagi ya. Ayub 19 ayat yang ke-25. Ya. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Ayat ini menggambarkan kepercayaan Ayub kepada Tuhan. Ia mengatakan ini ketika teman-temannya menyudutkan dirinya. Ya, biasalah. Mungkin begini kata teman-temannya, yang sahabat-sahabatnya. "Alah Ayub, lu percaya bahwa Tuhanmu yang sembah itu Tuhan yang hidup? Coba buktikan." Mungkin berkata begitu seperti kepada Ayub. "Coba buktikan Ayub, ya kan, Tuhan yang kau sembah. Kau kan selama ini hidup saleh, hidup takut sama Tuhan. Tapi gimana hidup sekarang?" Tapi Ayub percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan yang ia sembah adalah Tuhan yang hidup, yang akan memulihkan hidupnya. Itu terbukti. Ya, dia percaya, Ayub percaya Tuhan akan memulihkan keadaannya. Ya, Tuhan akan memulihkan keadaannya. Makanya dia tidak mau, walaupun teman-temannya mengolok-olok dia, mengejek-ejek Ayub, tapi Ayub tetap setia, tetap percaya bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang hidup. Makanya dikatakan seperti ini. Tetapi aku tahu penebusku hidup. Kita harus percaya bahwa Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib, dia membawa kita hidup, ya kan? Sebentar lagi kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Setiap bulan kita mengambil roti dan darah Yesus Kristus yang dicurahkan buat kita. Kita ingat penebus kita itu hidup. Jadi dia nggak mati, dia hidup. Dia memberikan pertolongan kepada saudara dan saya. Sekalipun kita di dalam lembah kekelaman, Tuhan kita hidup. Dia akan memulihkan keadaan kita. Dia akan memulihkan kehidup kita. Ayub berkata bahwa dia Tuhan, dia percaya kepada Tuhan yang akan memulihkan hidupnya, yang akan memulihkan keadaan dia. Itu terbukti, iya kan? Kita lihat bagaimana berakhirnya kisah Ayub. Tidak tragis, tapi endingnya
berakhirnya keadaan Ayub adalah sangat indah. Sangat indah sekali. Setelah ia mengalami banyak hal yang berat, setelah Ayub mengalami penderitaan, tekanan, tapi Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Jika kita dalam keadaan terhimpit, ingatlah kesusahan yang pernah dialami oleh Ayub. Dia tetap setia, tapi dikembalikan Tuhan semuanya kepada Ayub. Ayat yang terakhir kita lihat, Ayub 42. Di sana kita lihat bagaimana Tuhan memberkati Ayub, mengembalikan semuanya kepada Ayub 2 kali lipat. Ayub 42 ayat 10 sampai 12 saya bacakan buat kita. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub ini, dipulihkan Tuhan. Ini upah orang yang setia. Ya, kesetiaan Ayub dilihat oleh Tuhan. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya dan Tuhan memberikan kepada Ayub berapa kali lipat, saudara? 2 kali lipat. Ya, dari segala kepunyaannya dahulu, semua ditambahkan Tuhan kepada dia 2 kali lipat. Tapi istri bukan 2 kali lipat ya. Harta bendanya, ya, dia semuanya dikembalikan Tuhan kepada Ayub. Luar biasa. Tuhan itu sungguh luar biasa. Kemudian datanglah kepadanya semua saudara-saudaranya dan saudara-saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Ya, mereka bisa berkumpul. Ya, mereka berkumpul bersama-sama lagi bersama saudara-saudaranya. Karena disitulah kita lihat Ayub yang luar biasa. Ayub tetap taat dan Tuhan mengubahkan keadaannya kembali, bahkan memberikan 2 kali lipat dari kepunyaannya yang dahulu. Bahkan dikatakan dia punya anaknya yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, diberikan Tuhan kepada Ayub. Saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya kita mau setia dan taat kepada Tuhan, tetap cinta kepada Tuhan. Sekalipun masalah, persoalan, penderitaan, lembah kekelaman yang kita hadapi saat ini, ingatlah Ayub. Tuhan gak tinggalkan Ayub, tapi diizinkan Tuhan dialami oleh Ayub. Saat ini pun Tuhan mengizinkan kita mengalami masalah. Tuhan mengizinkan sakit penyakit kita alami. Dan supaya apa? Supaya iman kita tetap kuat. Diizinkan Tuhan itu. Tadi saya katakan, Tuhan belum jawab doa saya, Tuhan belum jawab doa kami. Tapi ya sudah, kami tetap setia, tetap secinta sama Tuhan. Ayat terakhir ya, tadi bukan terakhir, ini yang terakhir benar. Ya Bu Sandra ya. Ayat 23 ayat 10, jadi ayat emas kita hari ini. Dikatakan seperti ini. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Ayat ini menegaskan bagaimana keyakinan iman kita di tengah penderitaan yang berat. Tuhan selalu mengetahui, mengawasi, dan memurnikan hidup orang percaya. Penderitaan dipandang sebagai proses pemurnian yang membentuk karakter, menghasilkan kualitas hidup yang bernilai tinggi. Seperti emas dan iman yang teruji. Jadi biarlah kita seperti Ayub, ya, tetap setia, tetap cinta kepada Tuhan. Sekalipun kita belum mendapatkan jawaban dari Tuhan, yakin, terlalu yakin, ya, Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat kita. Kita masih ada 10 bulan lagi di tahun 2026. Perjalanan kita masih jauh. Jangan sia-siakan hidup kita. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Dekat dengan Tuhan. Ayub aja yang udah dekat dengan Tuhan, yang sungguh-sungguh, masih bisa mengalami penderitaan, masih bisa mengalami masalah yang berat. Ya, bagaimana dengan kita? Kita nggak seperti Ayub. Tapi satu hal, jangan takut. Tuhan memegang kita dengan tangan kanannya. Tuhan ada buat jemaat Solidio. Amin. Ya, Tuhan ada buat jemaat ini. Sekalipun mungkin kita tidak mudah seperti ibu gembala kita, tapi kita percaya Tuhan tetap menuntun kita. Amin. Tuhan tetap membaringkan kita ke air yang tenang, yang menyegarkan jiwa kita.
Bahkan Dia akan memberikan kepada kita kebajikan dan kemurahan. Akan mengikuti kita, akan mengikuti keluarga kita. Jadi jangan kita berkecil hati. Kita yang sakit, sekalipun mungkin kita mengalami penderitaan, harus minum obat seumur hidup, nggak apa-apa. Asal di dalam Tuhan kita tetap berdoa. Kita doakan obat itu menjadi apa? Menjadi berkat buat daging kita, buat kesehatan kita. Kita ingat bagaimana, kita lihat bagaimana penderitaan Kristus di atas kayu salib. Dia sudah tersalib, Dia sudah menderita buat saudara dan saya. Harusnya kita yang di atas kayu salib itu. Tapi puji Tuhan, ya, kita diberkati lewat penderitaan Yesus di atas kayu salib. Kita juga diberkati lewat pengalaman yang dialami oleh Ayub, bagaimana dia menderita. Tapi kita bisa belajar, meneladani, ya, dia nggak jauh dari Tuhan. Ayub tetap beriman, ya, Ayub tetap setia kepada Tuhan. Sekalipun istrinya udah menghujat dia supaya Ayub meninggalkan Tuhannya, tapi dia tetap setia kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Kita masih ada 10 bulan lagi di tahun 2026. Mari jalani hari-hari kita ke depan bersama dengan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan, jangan tinggalkan jam-jam doa kita. Tapi tetap setia, tetap lakukan yang terbaik buat Tuhan. Ingat, jangan takut, kita punya gembala yang baik. Selain Ibu Sandra sebagai gembala kita punya gembala kita yang agung, yaitu Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, biarlah renungan kita sore hari ini memberkati kita, menguatkan kita, sekalipun dalam lembah kekelaman. Ya, banyak hal yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup ini. Tuhan baik, ya, teramat baik. Sekalipun mungkin yang tidak baik yang kita terima, tetap baik, katakan kepada Tuhan, Tuhan baik, teramat baik. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Nanti saya silakan kepada Ibu Gembala Sandra. Ku tetap cinta, ku tetap cinta.